Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dan merefleksikan akan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bantu setiap kami yang pada hari ini bersama-sama merindukan, memahami akan apa yang menjadi firman-Mu. Biarlah di dalam hikmat-Mu ya Tuhan, kami boleh semakin dibentuk sebagai anak-Mu, sebagai murid-Mu, untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Kami serahkan waktu ke depan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Pengkhotbah 3, ayat yang ke-16, dilanjutkan pasal yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Mari bersama-sama kita menyimak akan bagian firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan beberapa bagian saja, tetapi jemaat yang terkasih boleh menyimak keseluruhan dari bagian ini di rumah. Pengkhotbah 3, ayat 16 sampai yang ke-18. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili, baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ketiga. Lagi aku melihat penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, adakah manusia yang hidupnya tanpa dinamika selama dia hidup di dunia ini, tanpa kesusahan? Seperti kisah seorang yang bernama Untung. Dikatakan ketika Untung lahir di dunia ini, dia sudah tersenyum bahagia. Apalagi selama hidupnya di dunia, ia dipenuhi dengan fasilitas oleh kedua orang tuanya. Dia tidak perlu susah-susah di dalam bagaimana berusaha sebagai seorang anak yang berjuang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Bahkan di dalam hidupnya ketika dia kuliah, dia tidak perlu susah-susah mencari dana karena orang tuanya sudah menyiapkannya. Bahkan di dalam usaha pekerjaan yang dia mulai, bagaimana orang tuanya memodali akan usaha pekerjaannya itu. Bahkan bukan hanya di dalam keuntungan memiliki orang tua yang menyiapkan, memenuhi segala fasilitasnya. Ketika si Untung ini mendapatkan akan pasangan, dia mendapatkan pasangan yang parasnya begitu cantik. Bahkan bukan hanya penampilan luar, tetapi juga di dalam karakternya. Dia mendapatkan pasangan yang tulus budinya, sehingga melengkapi si Untung di dalam melakukan berbagai hal hingga hari tuanya. Dan di dalam bagaimana Untung yang hidupnya beruntung, tidak menghadapi dinamika di dalam hidupnya, ketika ia tua, dikatakan ia pun dapat menutup usianya dengan senyuman bahagia, karena dia begitu bahagia selama dia di dunia. Namun pertanyaannya, adakah kisah yang demikian, di mana manusia tidak menghadapi yang namanya dinamika di dalam hidupnya? Tentu saja tidak. Setiap kita manusia mengalami yang namanya dinamika di dalam kehidupan kita selama di dunia. Entah itu susah senang, rugi untung, ketidakadilan keadilan, penindasan kesejahteraan, berbagai dinamika yang ada. Itulah di dalam kitab Pengkhotbah yang beberapa hari ini kita renungkan,
di situ ada dua kata ciri khas daripada kitab ini yang menyebut segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Kata yang kedua, dari mana di situ menunjukkan bahwa memang manusia mengalami yang namanya dinamika di dalam hidupnya. Apalagi di dalam dinamika itu, ketika mereka hidup tanpa Tuhan, maka sekali lagi segala sesuatu sia-sia di bawah matahari ini. Dan oleh karena itu, ketika kita bersama-sama merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka digambarkan di dalam ayat 18 sampai yang ke-20, bahwa hidup manusia itu sama halnya seperti binatang. Binatang ketika dia hidup, makan dan minum, dan setelah sudah tua, binatang itu akan mati, kembali kepada debu. Dan manusia, kalau tanpa dinamika, apalagi tanpa Tuhan, maka hidupnya itu layaknya sama seperti binatang. Ia hanya hidup, makan dan minum, dan menunggu sampai tua hingga kembali menjadi debu. Dan kehidupan manusia tentu saja tidak demikian. Makanya dikatakan di dalam dinamika yang ada, kita sesungguhnya memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di pasal yang ketiga, ayat 16 sampai yang ke-22, dan dilanjutkan dengan pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-6, di situ ada dua dinamika yang dihadapi oleh manusia, yaitu mendapatkan yang namanya ketidakadilan dan juga penindasan di dalam hidupnya. Bahkan ketidakadilan itu didapatkan di tempat yang dikatakan adalah tempat pengadilan. Dan betapa relate juga di dalam kehidupan kita, bahwa di mana biasanya di tempat pengadilan justru kita melihat bagaimana hukum diputarbalikkan. Bahkan di situ kita akan melihat bagaimana pihak yang berkuasa yang begitu korupnya melakukan akan ketidakadilan. Bahkan dikatakan di dalam bagian selanjutnya, yaitu di mana manusia mengalami yang namanya penindasan justru kepada pihak yang berkuasa, datang dari pihak yang berkuasa. Padahal pihak yang berkuasa itulah yang harusnya melepaskan manusia itu dari penindasan dan bagaimana mendatangkan akan damai sejahtera. Dan di dalam ketidakadilan, di dalam penindasan yang dialami oleh manusia, ketika mereka tanpa Tuhan, maka kitab pengkhotbah ini mengatakan bahwa manusia lebih baik tidak hidup di dalam hidupnya. Tetapi bersyukur di dalam kehidupan kita selama di dunia ini, kita memiliki Tuhan dan kita memerlukan Tuhan. Itulah bagaimana keselamatan yang Dia telah berikan kepada kita dan bagaimana menyertai kehidupan kita dengan firman-Nya. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama belajar menghadapi dinamika yang ada dalam dunia ini, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bahkan ketika kita mencari yang namanya keadilan, mencari yang namanya agar hidup kita tidak tertindas oleh manusia pada umumnya, mari kita belajar dari firman Tuhan. Sehingga dari kehidupan kita, kita pun dapat mendatangkan damai sejahtera, menghibur mereka yang tertindas. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini, mungkin kita juga dipercayakan sebagai pemimpin, entah itu di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di dalam lingkungan kita. Mari kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia, yang seringkali melakukan ketidakadilan ataupun penindasan. Sebagaimana di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4, bahwa di situ dipicu oleh iri hati, sehingga mereka melakukan ketidakadilan dan penindasan terhadap sesamanya. Kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia. Tetapi dengan Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan keadilan. Bahkan kita dapat menghibur mereka yang tertindas, mendatangkan damai sejahtera, sebagaimana Kristus yang telah memberikannya di dalam keselamatan yang kita telah beroleh daripadanya. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita tidak hidup sia-sia
di bawah matahari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang juga boleh terus mengajarkan kami untuk tidak ikut di dalam kehidupan dunia yang sia-sia di bawah matahari ini tanpa Engkau ya Tuhan. Tetapi di dalam keselamatan, di dalam objektif firman-Mu, biarlah itu yang juga boleh terus mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan. Bahkan ketika kami bersama-sama belajar pada hari ini, mendatangkan keadilan, mendatangkan akan yang damai, sejahtera bagi sesama kami. Biarlah kami juga boleh terus belajar dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.